cita-cita saya malah ingin jadi dokter sampai saya bolos kuliah. Dan saya harus ngomong ini bukan berarti saya wali murid jadi di sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa channel Sabilillah Mendidik Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sosok yang mungkin tidak asing lagi di dunia permedia masaan di Kota Malang, bahkan mungkin di Indonesia ini ya. Malang Raya aja. Karena nama beliau juga sering di Jawa Pos Pusat ini ya, sehingga sangat terkenal beliau ini. Beliau adalah Bapak Kurniawan Muhammad yang biasa kita kenal dengan Mas Bung ya. Kita sapa dengan Mas Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah, baik, sehat. Di masa pandemi ini bagaimana Mas Bung? Sehat. Alhamdulillah masih beraktivitas seperti biasa. Gini Mas Bung, mungkin pemirsa ingin tahu juga ini. Sekarang kan pemirsa melihat sosok Mas Bung yang sedemikian ini ya, sedemikian hebatnya ya. Belum hebat lah. Belum. Apakah memang ini sesuatu yang dicita-citakan sejak kecil? Ya, kalau cita-cita dulu, kalau jujur cita-cita saya malah ingin jadi dokter. Oh gitu ya? Iya. Ingin jadi dokter. Sampai pada SMA ya, saya milih jurusan biologi, kemudian saya ikut bimbingan belajar, kemudian pada saat ujian masuk perguruan tinggi saya milihnya kedokteran. Memang setting gitu memang ya? Ya, mulai awal jadi ya? dokter tapi ya ternyata Allah berkehendak lain ya. Saya nyantol di pilihan yang kedua. Jadi itu akhirnya saya tidak bisa kuliah di kedokteran. Kemudian saya aktif di dunia jurnalistik sejak kuliah. Sejak kuliah, dan ketika lulus baru beberapa bulan kebetulan Jawa Pos ada lowongan rekrutmen untuk menjadi wartawan Jawa Pos, dan alhamdulillah saya termasuk yang diterima. Padahal saat itu saingannya ketat sekali. Saya masih ingat yang daftar pada saat itu ada sekitar 600-an, tapi yang dipilih, yang berhasil lolos itu sekitar 12. Ya, saya termasuk itu. Saya juga nggak tahu kok bisa lolos. Tapi memang dunia wartawan itu sudah digeluti sejak kuliah betul. Kalau SMP dulu sempat pernah aktif di buletin ya. SMA juga pernah, tapi tidak seaktif ketika di kampus ya. Kalau di kampus itu dulu saya aktif ya, aktif sekali, bahkan ya mohon maaf sampai saya bolos kuliah gara-gara ikut diklat jurnalistik di Jogja pada saat itu. Jadi ya karena pada saat itu nggak apa-apa nggak kuliah, tapi kita mendapatkan ilmu di tempat yang lain gitu. Jadi tetap saja dapat ilmu gitu loh. Dan memang akhirnya ya memang dinikmati ini Mas Bung ya? Ya alhamdulillah saya sampai saat ini saya tidak pernah pindah-pindah. Saya di Jawa Pos sejak 97. Istiqomah ini ya? Ya. Ya pernah tugas di Jakarta sekitar 3 bulan sebagai kepala biro di Jawa Pos Jakarta. Kemudian tahun 2012 Januari ditugaskan di Malang sampai sekarang. Ya. Oke, ngomong-ngomong ini kan pekerjaan yang sudah ditekuni, mungkin mulai awal bekerja ya di dunia jurnalistik. Dunia jurnalistik ini Mas. Lalu apa enaknya di dunia jurnalistik ini Mas? Dunia jurnalistik ini yang membuat saya masih sampai saat ini masih sulit untuk saya tinggalkan, karena saya merasa bahwa melalui dunia jurnalistik ini saya bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Ya, jadi ketika saya dulu jadi wartawan itu melalui tulisan-tulisan saya itu saya merasa banyak membantu masyarakat. Misalnya ketika saya ngepost di rumah sakit sebagai wartawan kesehatan, gara-gara tulisan saya ada pasien yang bisa dibantu untuk ditangani misalnya begitu. Gara-gara ada temuan-temuan baru bidang medis, gara-gara kita tulis itu semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari temuan-temuan itu. Kemudian ketika saya menjadi redaktur itu masih saya terapkan. Saya selalu berpikiran begini, ketika saya memutuskan untuk memilih sebuah berita,
Ya. itu saya selalu berpikiran begini, berita ini kira-kira ada manfaatnya enggak ya dengan Gitu ya. di masyarakat. Oke. Kira-kira ada manfaatnya enggak ya di masyarakat. Saya sedapat mungkin untuk saya seleksi, kalau berita itu tidak ada manfaatnya, ya tidak akan saya tulis. Kalau pers itu kan jelas fungsinya, fungsi pers itu kan mendidik, Iya. kemudian menghibur, Iya. ya kemudian membentuk opini publik kan, Iya. membentuk opini publik itu kan fungsi daripada Pers. pers itu kan seperti itu. Jadi harus mendidik, menginspirasi, membentuk opini publik dan menghibur. Oke. Dan berita-berita itu harus mengikuti kaidah itu. Oke. Berarti ini sangat religius sekali, Mas. Ya. Ini kalah Ustadz ini, Mas. Wah, enggak lah. Lalu mungkin ada motivasi dari diri Mas Tum atau lingkungan Mas Tum sehingga membentuk karakter seperti itu, Mas Tum. Iya, jadi saya itu kan ketika dulu saya masih ingat tanya sama bapak saya, Iya. kenapa? Karena pada saat itu saya selalu ditanya sama teman-teman saya, kamu ini namamu kok Muhammadnya di belakang? Biasanya Muhammad itu di depan. Iya. Kamu kok di belakang? Iya. Muhammad kok ada di belakang? Iya. Nama saya Kurniawan. Saya sempat tanya sama bapak saya. Saya waktu itu masih SMP ya. Iya. Kenapa kok nama saya Muhammad ada di Di belakang? belakang. Bapak saya bilang, kalau Muhammad di depan itu sudah umum, sudah biasa. Aku ingin kamu jadi orang yang tidak biasa. Akhirnya ada orang Jadi yang bapak luar saya biasa begitu. ya. Kamu harus jadi orang yang tidak biasa. Makanya kamu tak taruh di belakang. Terus yang kedua, alasan bapak saya terinspirasi dengan sosok Mahathir Muhammad. Oke. Saya kan lahir tahun 73 ya. Iya. Tahun 73 itu pada saat itu kan Malaysia Begitu terkenalnya ya. pada saat itu Mahathir Little Muhammad Soeharto kan lagi itu ya. happening Iya. Ya pada saat itu sehingga bapak saya terinspirasi Mahathir Muhammad. Saya ingin kamu paling tidak kayak Mahathir Muhammad. Yang disampaikan bapak saya itu saya ingat sampai sekarang dan itu memotivasi saya bahwa saya harus jadi orang yang berbeda dari kebanyakan. Makanya ketika saya kuliah saya Ustadz di Fakultas Perikanan sebetulnya. Tapi saya tidak bekerja di dunia perikanan. Tapi saya harus bisa, meskipun saya lulusan perikanan, saya harus bisa jadi wartawan. Saya harus bisa ngalahkan yang dari jurusan komunikasi misalnya gitu. Maka dari itu aktif juga di jurnalistik. Ya, saya aktif jurnalistik dan itu kemudian ketika saya jadi wartawan pun saya selalu begitu, saya harus jadi wartawan yang berbeda. Jadi berita-berita saya harus beda dengan wartawan-wartawan yang lain. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya harus berbeda dalam hal yang baik ya. Harus berprestasi, harus punya capaian dan memang konsep diri itu penting memang. Paling tidak harus tahu kenapa orang tua memberi nama pada kita. Sehingga pasti kan orang tua tujuannya baik. Ada tujuannya pasti tujuannya baik. Jadi ada cita-cita di dalam nama kita. Ada harapan di situ. Ya, ada harapan, ada cita-cita. Nah, ini yang sebagai anak kita harus tahu sehingga itu bisa menjadi starting point untuk kita mencapai yang lebih baik. Oke. Dan dari cita-cita yang sedemikian rupa itu ternyata dapat juga disalurkan melalui jurnalistik ini. Ya, jurnalistik. Mungkin kita bisa mencatat ini ada beberapa aksi-aksi sosial juga yang dilakukan oleh Radar Malang, bahkan sampai ke Sigi itu, Mas Tum ya? Iya, kita ke ini kemarin itu kita memberi bantuan ke Lombok juga. Gempa itu, kemudian ke Palu, Donggala, kita bangun sekolahan di sana, di Lombok juga begitu, membangun sekolahan juga. Kemudian kita di Malang Raya ini kita membangun sekitar empat jembatan ya, sekarang ini 4 jembatan yang itu memang sangat dibutuhkan tetapi tidak bisa dibangun, tidak bisa dijangkau oleh APBD ya. Karena itu kita melalui Radar Malang ya, kita kerjasama dengan berbagai pihak, dengan Fakultas Teknik UB, kemudian bahkan kita kemarin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk bangun pusat listrik tenaga air. Mikrohidro. Kenapa? Karena di UMM ini sudah ada lab-nya. Jadi sudah bikin pembangkit listrik tenaga air di beberapa tempat. Jadi tinggal kita template di Turen, Kecamatan Turen di Kabupaten Malang.
Berarti bukan dari Radar Malang sendiri nih Mas Gun ya? Ya, kita kerjasama. Kerjasama Ya, ya. Ini pentingnya link ya, nih Mas Gun jadi ya. media itu kan sebetulnya apa ya? Kalau saya bilang media itu bisa menjadi perantara, untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi media sendiri kan ya itu yang bisa dimainkan peran media, karena media tidak punya resources ya yang memadai. Dia hanya menulis, memberitakan begitu. Ya, tugasnya adalah menghubungkan, misalnya ini punya sesuatu, ini butuh sesuatu. Nah, tinggal yang punya sesuatu, yang butuh sesuatu ini digabungkan itu. Ya, di peran media ada di tengah ini untuk memakcomblangi ini supaya ketemu kan. Makcomblang lah ya. Media itu makcomblangnya kebaikan lah. Jadi gitu. Kalau tahu di situ nanti harus ada pemerintahan yang turun tangan, media ini juga. Ya, media bisa. Jadi memang harus butuh campur tangan pemerintah, ya kita akan undang pemerintah. Kadang memang ada kelompok-kelompok tertentu yang dia justru kalau diinisiasi media itu malah mau, kalau diinisiasi pemerintah malah nggak mau. Itu ya. Iya, ada beberapa ini yang seperti itu, dan itu kita sadari, makanya kita harus benar-benar bisa memainkan peran dengan baik gitu. Terus lagi di dunia pendidikan juga demikian. Saya melihat beberapa tahun ini Radar Malang begitu pedulinya, terutama dalam lingkungan ini, Mas Gung ya. Mungkin ada motivasi tersendiri dari Radar Malang ini sehingga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan GSF itu, Mas Gung. Ya, Green School Festival. Jadi pada saat itu kan Bu Zubaidah itu kan mengatakan bahwa Mas, saya ini pingin supaya masing-masing sekolah itu stakeholdernya semuanya itu merasa terlibat, ikut terlibat untuk kesadaran lingkungannya gitu. Ya gimana caranya gitu. Karena mohon maaf, ada misalnya ini menurut beberapa ada penghargaan yang sudah ada gitu. Ada penghargaan yang sudah ada. Ini ketika itu dilombakan, seakan-akan itu yang ada kepentingannya hanya sekolah saja. Dalam hal ini kepala sekolah dan guru-gurunya saja. Orang tua, wali murid tidak tergerak untuk terlibat. Murid-muridnya juga tidak tergerak untuk terlibat. Terus Bu Zubaidah bilang, apa Mas? Gimana caranya supaya stakeholder semua sekolah, murid, guru, wali murid, komite, kemudian masyarakat di sekitarnya itu bahu-membahu untuk supaya sekolah itu punya kesadaran kolektif untuk lingkungannya supaya nyaman, aman, tertib. Itu gimana caranya? Akhirnya kita diskusi dengan perguruan tinggi. Jadi lagi-lagi kita menjadi perantara. Jadi ini butuh sesuatu. Berarti saya cari kira-kira yang punya konsep untuk ini. Akhirnya kita ketemu konsep. Oh, ini menarik ini. Akhirnya konsep itu kita tawarkan ke Dinas Pendidikan. Dan akhirnya, oh ya cocok ini. Akhirnya pada saat itu kita bikin Green School Festival. Nah, ini adalah Green School Festival itu kan memaksa dalam tanda kutip memaksa untuk stakeholder itu terlibat. Dan diwajibkan semua sekolah. Ya, karena kan itu yang berperan murid-muridnya. Nah, kalau murid-muridnya terlibat kan otomatis orang tuanya akan, oh anak saya ikut ini kan, mereka akan merasa gimana caranya supaya anaknya tuh performanya baik kan begitu. Jadi itu sehingga ya alhamdulillah menurut Bu Zubaidah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang itu ada relevansinya ketika itu diadakan itu setiap tahun nominatornya untuk Adiwiyata yang lingkungan nasional itu dari Kota Malang semakin banyak jumlahnya Ustaz. Ya bisa jadi itu karena dampak dari Green School Festival itu. Dan kalau kita lihat sekolah-sekolah sekarang ini sudah termasuk Sabilillah kan juga selalu ikut ya. Selalu ikut SD Sabilillah, SMP Sabilillah, SMA Sabilillah itu ikut. Setidaknya kalau toh tidak menang itu setidaknya itu dipaksa untuk bagaimana supaya lingkungan sekolah itu nyaman, aman, kemudian indah, sehat kan gitu. Memang festival itu diadakan kalau saya melihat ini untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta lingkungan itu. Iya, benar. Bonusnya nanti menang. Betul.
Ya sama aja kan, sama dengan kita memaksa sesuatu yang baik gitu kan. Pada akhirnya berawal dari memaksa, akhirnya menjadi sebuah habit kan Iya, begitu. itu ya harapannya. Iya. Oke, Mas Gum. Kemudian di dunia jurnalis sendiri ini kan sudah jenengan mulai berapa tahun itu sudah ya digelut? Sejak 97 saya. 97 ya. Lalu sekarang pada masa pandemi ini gimana peran jurnalistik nih Mas Gum? Ya, pandemi ini kan saya kira ini adalah menjadi masa-masa sulit semua pihak ya, termasuk media ya. Dan ya kita ketika ini ya satu harus tetap menjadi corong informasi terhadap informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang benar. Di tengah kesimpang siuran informasi terkait dengan pandemi. Nah ini peran media itu di situ. Dia harus bisa menjadi klarifikator ya, untuk mengklarifikasi berbagai macam informasi yang bersimpang siur ya di media sosial terutama. Yang itu dapat mengakibatkan masyarakat bingung juga. Ya, bingung. Makanya kita berharap masyarakat ini tetap bahwa informasi yang masih bisa dipercaya sampai saat ini ya media mainstream ya. Media mainstream itu ya bisa media cetak, kemudian media online yang sudah terverifikasi, ya media online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, kemudian media elektronik, ya radio maupun itu media mainstream. Lah sekarang ini media mainstream berhadapan dengan media sosial. Ya itu. Ya gitu ya. Media sosial ini kan namanya saja dunia maya, jadi ya orang siapapun bisa, di situ dapat beropini, bisa beropini di situ. Siapapun bisa menulis apapun, begitu. Siapapun bisa berkomentar apapun di situ. Nah, jadi satu peran media ya kita harus bisa menjadi corong untuk informasi-informasi yang benar dan akurat. Yang kedua ya pandemi ini mengajari kita untuk survive ya. Karena saya tidak memungkiri gara-gara pandemi ini beberapa media juga mengalami masa sulit, bahkan ada yang tutup, ada yang gulung tikar ini maksudnya. Ada yang gulung tikar. Tapi ya makanya ini mengajari kita untuk survive ya. Dan musibah itu kami yakin selalu ada hikmah di situ. Ya, di balik musibah pasti ada hikmah di situ, dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan kan gitu. Tinggal kita bagaimana bisa menemukan hikmah di balik musibah, kita bisa menemukan kemudahan di balik kesulitan itu. Jadi kalau kondisi kayak seperti sekarang ini ya pilihannya hanya ada dua, Ustadz. Efisiensi sama inovasi. Itu ya. Ya dua-duanya ya kita lakukan, efisiensi juga kita lakukan, penghematan, kemudian inovasi juga kita lakukan. Ya itu. Ya banyak hal yang bisa kita pelajari dari pandemi ini ya. Sehingga jangan ada alasan untuk terus mengeluh ini Mas Gum. Ya betul. Karena ini tidak hanya lokal tapi seluruh dunia ini. Global ya. Dan memang ya itu ya saya selalu bilang sama karyawan di Radar Malang bahwa ya tidak ada artinya kita mengeluh. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, apakah itu yang baik atau yang tidak baik, itu pasti dalam skenarionya Allah. Jadi itu berarti Allah punya maksud. Gitu. Kenapa kok kita diberi kesulitan seperti ini? Gitu. Jadi itu kalau kita punya mindset seperti itu, insya Allah kita nggak gampang mengeluh. Gitu. Karena pasti Allah punya maksud ini. Mungkin kalau di sekolah mungkin kita sedang dapat ujian. Kalau lulus nanti ini naik kelas ini Mas. Nah, nanti kita remedi apa enggak kan itu. Oke Mas Gum. Di tengah-tengah pandemi mungkin yang belum pasti, kita nggak tahu kapan ini berakhir Mas Gum. Ini daya tahan masyarakat Indonesia ini menurut Mas Gum bagaimana ini? Daya tahan apa Mas? Daya tahan menghadapi pandemi, ini banyak hal yang dapat mempengaruhinya, mindsetnya, pola hidupnya gitu Mas. Ya, jadi kalau menurut saya sebetulnya saya pribadi harus diakui bahwa sebetulnya kita ini keteteran Mas. Kita harus diakui bahwa kita gagap
untuk mendapatkan musibah seperti ini. Ya, pemerintahnya juga gagap. Kemudian yang kita lihat sendiri bahwa di rumah sakit ini juga kewalahan, ya kan? Kemudian kita sendiri juga kurang disiplin, ya kan, dalam melakukan protokol kesehatan. Tetapi saya melihat bahwa apapun Allah itu masih mencintai kita. Kalau saya melihat Allah itu masih mencintai Indonesia. Kalau saya merasa begitu. Karena apa? Sebetulnya ada sesuatu given pemberian dari Allah yang itu mungkin tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain. Satu, ada yang mengatakan bahwa ras kita ini adalah ras yang punya ketahanan tubuh dibandingkan dengan ras-ras dari bangsa-bangsa lain. Satu. Yang kedua, kita ini Indonesia ini negara yang sinar ultravioletnya itu lebih bagus daripada negara-negara lain. Sehingga sinar ultraviolet ini, kalau menurut penelitian yang pernah saya baca, ini membuat virus corona ini inaktif. Gitu ya. Karena itu sesungguhnya dengan angka 100 berapa, yang sekarang ini 128.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 267 juta, itu sebetulnya kecil. Kecil, tapi kita tidak boleh santai, tetap harus ini. Tapi satu sisi memang kita ini gagap menghadapi pandemi seperti ini, bahkan pertumbuhan ekonomi kita minus memang, minus 5%. Tapi sesungguhnya negara-negara ada yang jauh lebih minusnya lebih besar. Singapura kabarnya 20 atau 40% itunya minusnya. Ya, negara-negara kita minus 5%. Artinya apa? Bahwa insya Allah ini Allah Tuhan ini masih sayang sama kita. Itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain kita ini gagap sebetulnya. Kita ini kewalahan untuk menghadapi pandemi ini sesungguhnya. Tapi sesungguhnya kasih Allah ini Tuhan ini masih sayang sama kita. Karena itu menurut saya kalau saya menyikapi ini satu yang memang harus ikhtiar. Ikhtiar ini bisa ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Kemudian yang kedua kita ini momentum untuk kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Work from home kemarin mendapatkan pelajaran yang berharga. Sempat 1 bulan Ustaz. 1 bulan lebih saya work from home itu akhirnya intensitas untuk ketemu dengan keluarga itu jadi ini dan yang salah satu dan saya harus ngomong ini bukan berarti saya wali murid di Sabilillah, tapi memang pada saat itu saya menunggu anak saya bisa ngaji itu saya terharu, ya Allah, saya nggak sempat ngajari anak saya ngaji gitu. Saya nggak sempat ngajari anak saya ngaji, kok ngajinya sudah tartilnya lancar begitu. Waduh, nih saya terima kasih ini untuk Sabilillah, ini luar biasa dan disiplin. Anak saya itu disiplin. Jadi kalau saya ajak keluar gitu enggak mau. Gitu. Kemudian ini waktunya sholat itu saya diingatkan. Nanti kita sholat di mana gitu. Subhanallah, ini kalau nggak work from home, saya mungkin nggak tahu saya mungkin perkembangan anak saya. Tapi begitu work from kemarin intensitas ketemu itu kita nonton TV gitu diingatkan, ayo kita sholat jamaah gitu. Subhanallah, ini benar-benar ini saya yakin lah ini makanya ini pendidikan benar-benar di Sabilillah ini luar biasa ini Ustadz. Ini salam untuk Ustadz-ustadzah di Sabilillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan doakan di era pandemi ini. Selanjutnya Mas Kum di balik mungkin ini kesuksesan jenengan seperti ini, ada nggak sosok yang betul-betul menginspirasi jenengan untuk terus berinovasi? Jadi saya sendiri kan sebetulnya punya prinsip bahwa setiap tahun itu kan harus ada yang saya capai. Gitu. Jadi saya tuh setiap tahun harus ada yang saya capai gitu. Jadi kalau mau masuk tahun berikutnya gitu, ini umur bertambah ini, berarti saya tambah tua. Kemudian apa kira-kira yang mau saya capai gitu. Dan itu tidak melulu materi Saya selalu misalnya saya akhirnya dengan seperti itu saya termotivasi untuk belajar. Misalnya saya dulu hanya S1, alhamdulillah saya bisa sampai S2 sampai lulus. Saya sekolah S2 sampai lulus, kemudian berikutnya lagi sekarang ini saya
sedang menempuh S3. Nah, ini juga begitu ya. Ya karena saya harus punya capaian gitu. Jadi hidup saya semakin ke sana ini harus semakin capaian saya harus semakin banyak dan semakin bermanfaat. Ya, mungkin itu ya yang memotivasi saya sehingga saya terus berproses. Terus misalnya saya di Jawa Pos ini 47 tahun umur saya. Berarti kalau umurnya Jawa Pos itu kan 50. Berarti 3 tahun lagi saya pensiun ini. Apa ya kira-kira? Akhirnya saya menambatkan ini pilihan saya ngajar misalnya. Mungkin nanti saya insya Allah saya akan jadi dosen kalau saya pensiun dari Jawa Pos gitu. Dan saya mungkin akan bisnis, saya akan punya usaha begitu. Dan ini yang memotivasi saya ya karena saya ini setiap tahun harus ada capaian gitu. Ya, jadi harus nambah. Jadi ilmu saya harus nambah. Kemudian ya kalau misalnya namanya cita-cita misalnya hartanya harus nambah misalnya gitu. Asal istrinya aja jangan nambah gitu. Nambah masalah. Jadi itu capaian. Tapi saya lebih banyak pada ini sih, capaian itu tidak melulu hanya materi. Jadi saya harus ini karena itu yang mungkin yang kalau dianggap memotivasi mungkin kalau itu. Sosok orang gitu Mas Bro? Ya sosok ya kebetulan saya ini kan ada orang tua ya, bapak saya ya. Bapak saya ini usianya sekarang 78 tahun dan beliau ini sampai sekarang masih ngajar. Masih sehat, masih ngajar. Usia sudah pensiun seharusnya itu ya. Ya harusnya sudah pensiun tapi masih diminta ngajar. Dan bapak saya ini 78 tahun dan sudah S3, sudah lulus. Betul. Ya, saya ingat betul ketika kuliah S3 itu baru kuliah S3 setelah anak-anaknya mentas semua. Gitu. Ya, jadi beliau ini ini anak-anaknya tuntas dulu. Begitu anak-anaknya sudah tuntas, mapan, baru bapak saya memutuskan untuk kuliah S3. Lagi. Dan itu kalau nggak salah di usia hampir 70 tahun. Berarti sudah tua kuliah S3. Iya. Makanya saya waduh masa kalah sama bapak saya ini. Usianya saya sudah ini masih separuhnya usianya tapi kok ini akhirnya ya itu yang memotivasi saya. Dan kalau jurnalistik saya terinspirasi oleh Pak Dahlan. Ya, jadi sosok Pak Dahlan Iskan ini saya kebetulan merasakan digembleng langsung oleh Pak Dahlan dalam hal jurnalistik dan saya banyak mendapatkan hal-hal yang baik yang positif dari beliau. Bagaimana beliau membesarkan Jawa Pos, bagaimana beliau melakukan ekspansi bisnis sehingga Jawa Pos bisa besar, bagaimana Pak Dahlan multitasking, dia ini wartawan juga ngerti dengan banyak hal, wartawan yang paham dengan banyak hal sehingga saya paling tidak saya meniru lah, saya harus paling enggak saya patronnya itulah untuk guru jurnalistik saya sekaligus sosok yang benar-benar membuat saya untuk ini ya. Dan Pak Dahlan ini juga orang yang menurut saya mentor yang baik gitu. Jadi kan pimpinan itu kan ada yang jiwanya mentor, ada yang jiwanya mandor. Ya, kalau jiwa mandor itu kan hanya marahi saja bisanya. Dia nggak bisa memotivasi bawahan. Lah pada orang bisa bisa memberikan pencerahan, bisa menjelaskan secara gamblang kepada anak buahnya lah. Ini yang saya tiru dari sosok Pak Dahlan gitu. Sehingga seorang pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin juga. Ya, itu betul. Jadi pemimpin yang baik adalah mampu menghasilkan pemimpin. Itu betul. Mungkin terakhir Mas Kum untuk pemirsa dan juga khususnya anak-anak sekarang yang lagi belajar di masa pandemi ini mungkin ada pesan-pesan Mas Kum. Ya, untuk yang sedang belajar di rumah, menurut saya kita ikuti saja apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan. Kalau memang masih belum mengizinkan untuk masuk sekolah, ya belajar saja di rumah dan saya berharap benar-benar mandiri. Tidak usah, kalau bisa dikerjakan sendiri, nggak usah minta tolong orang tua, karena ini akan membuat repot orang tua. Dan bagi pemerintah, saya kira perlu juga dipikirkan ya,
untuk daerah-daerah yang terisolir ya, Iya, yang barangkali tersiksa ketika harus daring seperti ini, atau yang tidak mampu untuk membeli handphone sehingga handphone orang tuanya dipakai ya, sehingga orang tuanya menjadi stres gara-gara gantian handphone sama anaknya. Nah, ini harus, satu sisi kita harus sabar untuk menyikapi hal ini, tapi pada sisi yang lain pemerintah juga harus memperhatikan yang seperti ini juga. Mudah-mudahan bisa dilalui dengan sabar. Ya nggak ada cara lain selain sabar menurut saya. Dan sabar itu adalah separuh obat kalau menurut Ibnu Sina kan. Kalau menurut Ibnu Sina itu kan khawatir adalah separuh dari penyakit, sabar adalah separuh dari obat. Jadi kalau kita seperti ini, sabar kita semakin kita tingkatkan, insya Allah kita semakin sehat. Tapi kalau khawatirnya diperbesar, kita malah sakit. Jadi gitu. Itu aja, Ustaz. Cukup menginspirasi ini, Mas Rum ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya untuk pemirsa channel Sabilillah Mendidik Indonesia. Satu hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini adalah sabar. Apapun yang ditimpakan Allah kepada kita, kita harus sabar dan selalu berpikiran positif. Tidak ada yang sia-sia apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Sampai sekian, mudah-mudahan tetap semangat menghadapi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.